saya tanyakan. Pertama, pada pagi ini marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan PUB. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi berkah manfaat bagi CIB wabil khusus bagi pengembangan pendidikan SDM Bareng Kerajaan Dua. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini pendidikan semakin hari semakin bertambah baik. Yang kedua, salam serta salam satu barakah aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini kita akan melaksanakan diskusi dengan tema perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Adapun kegiatan ini dengan susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua nanti refleksi diri tentang lingkungan belajar, yang kedua refleksi sekolah setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Yang ketiga rencana perintis komunikasi praktis. Sedangkan acara pemuncaknya yaitu diskusi visi tentang prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai acara maka kita buka dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya sadar betul karena kegiatan CGP ini memang berat karena harus terjadi perubahan. Biarpun perubahan itu mau tidak mau harus dilaksanakan. Nah, untuk membahas ini nanti langsung saja saya persilakan kepada Bapak Arif. Pada Bapak Arif dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Maskur atas waktu yang diberikan untuk saya menyampaikan perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Bareng Kerajaan Dua yang sudi meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Jadi nanti kita akan berdiskusi bagaimana kita akan menciptakan, memimpikan atau mengangan-angankan seperti apa kedepannya sekolah yang kita cintai, apa yang harus kita lakukan, bagaimana untuk meraihnya. Itu akan coba kita bahas, jadi membuat sebuah visi. Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan pertanyaan yang ada di slide tersebut. Mungkin dulu pernah waktu kecil kita ditanyai atau ditanyai oleh Bapak Ibu guru kita dulu atau orang tua kita, mau jadi apa kalau sudah besar. Kita pasti punya impian. Mungkin kalau saya dulu keinginannya ingin menjadi dokter, itu pada umumnya anak kecil seperti itu. Ada yang jadi polisi, tentara, dan lain-lain. Itu adalah keinginan atau cita-cita anak di waktu kecil. Apakah kita punya impian? Pasti. Kita pasti punya impian, dan kita akan berusaha membuat
atau menjadikan impian itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi kalau kita punya impian, punya keinginan kuat, itu pasti kita akan membuat sebuah tindakan untuk meraihnya. Gitu ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari impian-impian sejumlah profesi yang kebanyakan diinginkan oleh anak didik kita. Bahkan waktu kita kecil dulu pasti punya impian, punya cita-cita. Meskipun tidak semua cita-cita bisa berhasil. Contohnya saja saya ya, jadi dokter. Ternyata setelah berkembang pendidikan saya sudah tidak SD lagi, menginjak SMP sudah berubah. Keinginannya bukan menjadi dokter lagi. Saya dulu waktu SMP pengennya menjadi ahli paleontologi. Ada yang tahu bahwa itu ahli paleontologi apa? Jadi meneliti fosil-fosil itu. Gara-gara waktu itu ada pelajaran sejarah yang membahas tentang fosil manusia purba. Nah itu akhirnya impian saya berubah. Yang awalnya kecil ditanya ibu, jadi apa kalau bisa menjadi dokter? Ternyata setelah SMP saya tidak terinspirasi lagi pengen jadi ahli paleontologi, ilmuwan lah gitu. Ini adalah tokoh yang pasti kita kenal semuanya, Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Melalui kata-katanya, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika kau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Kata-kata beliau itu sangat memotivasi bagi orang yang membacanya. Jadi kalau kita bermimpi diusahakan, punya keinginan itu diusahakan yang setinggi-tingginya. Itu ya. Mungkin ini akan saya tayangkan sebuah video. Ini kan waktunya masih lama sekali. Dari video ini nanti monggo Bapak Ibu komentar apa yang Anda rasakan, apa yang Anda sampaikan nanti setelah menyimak video berikut ini.
Guruku meminta padaku dengan kejujuran dan kejujuran dalam kami dalam menuntut kehidupan, terutama dalam hal mengejar pendidikan. Kekayaan bukan hal utama dalam pendidikan, dan kebebasan bukan kewenangan dalam mengejar sebuah tujuan. Selama ada keinginan dan keyakinan, disitulah keberhasilan akan berlaku. Kemudian, karena ingin berdoa dan membawa sesuatu, aku akan berpikir tentang apa doa di dalam nama Tuhan. Begitu kecil apapun yang saya lakukan berikan, itu adalah sebuah kematian. Dia adalah begitu, begitu dia adalah apapun yang saya dari sekian harta yang berharga. Dia adalah jalan dari segala doa yang terjadi. Dan dia adalah jalan dari kita berbicara dengan segala keberhasilan, meskipun sosok sekalipun tidak jelas lagi. Karena aku mengatakannya dalam Ternyata saya akan menjawab pertanyaan itu. Saya berdoa saja, saya tidak bisa menjawab. Dan kemudian, namun hati-hati, bagaimana aku wajar dan keadaan pasti tidak berbeda dengan apa yang ada dalam diri kita. Dunia sekolah itu sebuah bangunan besar yang sudah kuanggap sebagai yang berbeda. Hari ini selalu ada waktu untuk berkumpul dan menyaksikan yang harus saya aku dibiasakan akan sebagai apa saat itu dengan itu saya akan berani. Dulu, begitu orang memiliki ilmu sekecil apapun yang bisa menjadi dapat dalam rumah pendidikan itu akan meski cita-citaku bukan itu, tapi tetap aku harus mengambil karena mendapatkan sebuah ilmu tergantung dari sikap kita terhadap kami. Kasihan dan beban dari beban dari manusia banyaknya berbeda. Pertama, aku menemukan orang yang sangat tidak berkaitan akan hal tersebut. Ada juga yang mengatakan
sesuatu yang ada di dalam fisik dan moral. Tetapi aku lebih sering mengatakan orang yang sangat baik di sekitarku. Meski dia tak pernah mengalir dalam hidup kami, tapi dengan sangat menghiburku. Kita menghiburku, menjagaku, dan mengisi hariku. Hidupku yang diserahkan olehku. Jika aku mengalir kebaikan, maka kebaikan pula yang diberikan aku. Ini yang pasti bukan ini. Ini bagaimana rasanya menjadi putri yang belanja sesuai selera. Tapi mimpi adalah kebutuhan yang mengharuskan aku mensituasinya yang berbeda. Karena mudah akan terus berputar. Orang yang berada di titik terbelah pun akan ada rasanya yang menjadi titik berhasil. Menjadi hasil bukan mengatakan masalah, melainkan merencanakan dan menentukan masa depan. Jadi itulah sepenggal kisah yang baru saja Bapak Ibu saksikan. Saya minta untuk Bapak Ibu mengomentari apa yang panjenengan rasakan setelah melihat video tersebut. Silakan Bu. Setelah melihat cuplikan video tadi, yang ada di pikiran saya adalah yang pertama saya salut akan perjuangan Vivi, bahwa yang pertama, kekayaan bukanlah tiket untuk menuju kesuksesan, dan yang kedua, kesederhanaan dan kemiskinan juga bukan penghalang untuk mencapai kesuksesan, tetapi kesungguhan, ketulusan niat dan usaha yang kuat yang menentukan masa depan kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Jadi menurut Bu Retno bahwa kekayaan maupun keterbatasan itu bukan penghalang. Yang penting adalah kesungguhan kita dalam meraih mimpi maupun cita-cita. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, Bu Rina, ya, Bu Rina. Terima kasih, saya sampaikan. Ya, tidak jauh beda ya. Saya melihat video tadi juga sedikit, kalau boleh jujur, saya terenyuh. Karena itu sedikit dari peristiwa saya pada masa dulu. Saya terlahir dari orang yang tidak terlalu kaya, tapi karena niat saya untuk menjadi orang sukses, mengangkat derajat kedua orang tua saya, jadi benar seperti yang kata Vivi ucapkan,
Kalau kita berdoa saja tidak mungkin kita bisa sukses. Jadi setiap usaha itu harus dibarengi doa, dan setiap doa harus dibarengi dengan usaha. Gitu. Dan apa ya? Juga saya tadi melihat secerca sikap yang Vivi lakukan tadi, meskipun dia dapat cemoohan atau hinaan dari teman-teman sekelilingnya, dia tidak patah semangat, dia tidak marah atau dia tidak malu, dia tetap melanjutkan cita-cita dia, usaha dia untuk meraih kesuksesan. Dan itu yang apa ya, sedikit seperti pengalaman saya pribadi. Jadi saya dulu juga sering dicemoohi sama teman-teman ketika di sekolah, kamu anaknya supir, jadi apa? Gitu. Jadi agak nangis kan gini. Jadi kenapa? Video tadi pukulan bagi saya. Itu loh. Saya mengakui orang tua saya hanya supir, tapi alhamdulillah saya bisa mengangkat derajat dia. Meskipun tanpa apapun, akhirnya saya bisa menjadi orang seperti sekarang ini. Itulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk bunyinya. Ya, saya tadi mau begitu. Mungkin ada sepenggal kisah yang sama dengan kisah dari Bapak Ibu. Ternyata dari Bu Rina ada sepenggal kisah yang sama, dan itu sangat menimbulkan perasaan yang sedih juga bagi kami yang mendengarkan. Dan saya pun juga pernah mengalaminya, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Jadi setelah SMA dulu, boleh cerita sedikit? Jadi setelah SMA dulu saya itu berkali-kali mencoba daftar ke, ya pernah sekali sih mau daftar polisi, tapi sampai pantokir saya gagal. Kemudian saya melanjutkan kisah kegagalan saya ketika mau daftar di Akper Dr. Sutomo, gagal juga. Kemudian pernah di STAN, Sekolah Tinggi Administrasi Negara, dulu pernah daftar ke Malang dua kali, jadi 2 kali gagal juga. Tapi kemudian saya mencoba, mungkin ini kan karena ada teman. Dulu teman saya itu juga temannya Bu Iva ya. Ini memberitahukan saya, ini loh ada pendaftaran, coba diikuti. Akhirnya saya ikuti, dan akhirnya alhamdulillah bisa meneruskan ke perguruan tinggi Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, itu sedikit cerita saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini lalu bagaimana dengan kita? Nah, tentunya kita punya impian, punya harapan, punya cita-cita yang tinggi kepada sekolah kita. Ya, sekolah kita punya cita-cita yang tinggi yang biasanya kita rumuskan di awal tahun pembelajaran. Pasti kita ingin sekolah kita menjadi sekolah yang maju, sekolah yang ramah terhadap anak, sekolah yang menjadi teladan. Begitu ya. Ini kata Ki Hajar Dewantara, jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Berarti kita belajar secara umum, belajar kehidupan, bukan kalau di sekolah kan belajar secara formal, tapi belajar kehidupan itu di semua tempat, tidak hanya di sekolah.
Ini kata-kata yang sangat memotivasi. Jadikan setiap orang sebagai guru, bukan hanya yang berpendidikan sebagai guru yang punya ijazah S1, ya kan? Tapi semua orang kita bisa jadikan sebagai guru. Kita bisa belajar dari pengalaman kehidupan dari orang lain yang bisa kita ambil hikmahnya. Ini yang dimaksud jadikan setiap orang sebagai guru. Kemudian kata Bapak Irwan Syahril Dirjan GTK di Ristek, perubahan yang kita lakukan di pendidikan harus menuju pada suatu titik yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Kalau memanusiakan manusia berarti di sini adalah memperlakukan murid sebagaimana mestinya. Bagaimana kita bersikap pada murid, bagaimana kita bisa memimpin pada murid, bagaimana kita bisa menuntut pada murid. Jadi memanusiakan manusia dalam hal ini di sekolah kita adalah membimbing murid, menjadikan murid sebagaimana mestinya, menjadikan mereka orang yang lebih baik. Oke Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita bukan hanya menyampaikan materi saja. Kita bukan hanya menyampaikan materi dengan berbagai model pembelajaran dan alat peraga yang berbagai macam. Tapi kita juga mendidik mereka, mendidik dalam perilaku mereka, menanamkan karakter-karakter, nilai-nilai luhur budaya bangsa. Ini yang paling penting. Karena kalau hanya ilmu mata pelajaran saja, ilmu mapel saja yang kita sampaikan, tanpa adanya nilai-nilai moral yang kita tanamkan, itu seperti kejadian yang ada di sosmed dulu, yang dulu pernah diceritakan Budia. Ada seorang guru yang muridnya menjadi seorang dokter, tapi ketika guru tersebut berobat, si murid yang sudah menjadi dokter ini lupa, seolah-olah lupa bahwa dulu beliau adalah gurunya yang pernah mendidik. Tetapi ada seorang murid yang dulunya nakal, tapi dengan perkembangan zaman, kemudian perkembangan pendidikannya yang tidak tinggi sebenarnya, dia menjadi seorang mekanik dari mesin, jadi bisa dikatakan bengkel lah gitu ya. Suatu ketika ibu guru ini sepedanya mogok, murid ini ternyata menghampiri dan bertegur sapa dengan guru. Bu, masih ingat saya? Oh iya, sini Bu, saya bantu. Jadi motor tersebut dibenarkan oleh murid yang dalam tanda kutip tadi pas sekolahnya itu nakal. Nah, ternyata perilakunya baik. Nah, dalam hal ini kita perlu menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik, bukan hanya ilmu pelajaran saja. Kita sebagai guru pun harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat keadaan yang dimiliki oleh anak. Karena kita tahu anak itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Antara satu dengan yang lain tidak akan sama. Gitu ya. Jadi untuk menuntun itu bukan hanya 1-2 hari saja, tapi kontinuitas terus menerus selama adanya pembelajaran di sekolah. Bukan hanya di sekolah, tapi kita juga memantau dengan mengadakan hubungan baik, kolaborasi dengan
wali murid. Jadi kita bisa memantau apa yang kita lakukan di sekolah supaya bisa selaras dengan yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Misalkan kalau kita di sekolah menanamkan disiplin, tetapi di rumah dia tidak diajarkan disiplin, ini kan tarik ulur. Jadi ada korelasi yang baik antara sekolah dengan wali murid, sehingga apa yang kita tanamkan di sekolah bisa dipantau terus oleh orang tuanya di rumah, bisa diketahui juga di rumah. Oke, kita lanjutkan bahwa tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 3, yaitu pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional ingin mencapai murid-murid kita memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila jelas Bapak Ibu sudah memahami semua. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita setiap hari mengajarkan dengan kegiatan pembiasaan. Kita mengawali kegiatan pembelajaran dengan doa dan menutupnya dengan doa. Itu adalah kegiatan pembiasaan atau perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bisa kita lakukan di sekolah. Kemudian anak-anak pada saat sudah memasuki waktu zuhur tidak aja untuk sholat berjamaah. Ini adalah penerapan dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Tujuannya apa? Supaya anak-anak terbiasa melakukan hal tersebut di rumah secara terus menerus, dan pada akhirnya nanti akan menimbulkan kesadaran dalam diri mereka atau disebut intrinsik, gitu ya. Kemudian mandiri, kemudian gotong royong, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini sedikit cerita kelas saya, ya, khususnya kelas saya. Saya ajarkan untuk menulis aksara Jawa, mengenalkan budaya daerah. Karena tidak sering mereka lakukan, awalnya itu menuliskan huruf Jawa itu pun gak bisa. Apa itu? Ya, seperti itu. Tapi lama-kelamaan berlangsung 1, 2, 3 minggu, karena sering saya kenalkan, akhirnya mereka pun bisa mengetahui, oh ini ho, ini co, ini ro, ini ko, dan seterusnya. Ini ada hubungannya dengan menghargai budaya. Yang kedua, kemarin juga pernah saya lakukan adalah anak didik saya waktu ada pelajaran tema 6, khususnya pada mata pelajaran SPDB. Nah, itu kan ada merubah pola lantai. Jadi anak-anak saya suruh berkelompok untuk membuat atau merubah pola lantai dari suatu tarian daerah. Di situ sangat antusias. Ternyata mereka menyukai tarian-tarian daerah. Di zaman yang sekarang ini yang penuh dengan arus informasi yang sangat mudah masuk, ternyata anak didik kita itu masih senang, masih bersemangat untuk mengenal tarian-tarian daerah. Visi sekolah. Nah,
Visi merupakan pandangan atau wawasan masa depan. Visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati. Tidak ada visi yang malah membuat tidak semangat. Menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Dalam hal ini sekolah kita karena ingin atau mempunyai tujuan, maka mempunyai impian ya, maka dalam hal ini akan dirumuskan sebuah tindakan, sebuah aksi ya, yang nantinya akan dilakukan untuk meraih mimpi tersebut. Ini adalah puisi dari Insinyur Soekarno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Silakan sukarelawan untuk membacakan puisi ini dengan penuh semangat dan sukacita. Monggo Bu Ipa, jangan sungkan-sungkan Bu Ipa. Baik, terima kasih. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Nil, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Nil itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Terima kasih, luar biasa. Tapi ini belum selesai. Monggo dilanjutkan. Wakis, suara dari Wakis. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Luar biasa, terima kasih Bu Wakis. Terima kasih Bu Iva dan Bu Wakis atas puisi yang dibacakan. Jadi kita bisa merasakan, mengetahui bahwa I.R. Soekarno dalam memperjuangkan itu sangat totalitas, ya. Bahkan
dalam setiap pikiran beliau itu intinya adalah untuk Indonesia. Pemikiran beliau, ide-ide beliau itu dicurahkan semuanya untuk Indonesia. Nah, apa hubungannya dengan visi? Visi ini adalah bentuk dari visi Bung Karno terhadap Indonesia. Beliau sangat sayang, beliau sangat cinta terhadap tanah air Indonesia. Puisi di atas menunjukkan visi presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan tersebut lewat sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam. Kalau tadi dalam bentuk puisi ya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas, termasuk sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan merumuskan imajinasi tentang murid di masa depan seperti apa dengan mengisi kalimat rumpang berikut. Kita akan membuat satu gambaran impian yang akan kita jadikan sebagai tujuan untuk kedepannya bagi sekolah kita. Nah, nanti saya akan tempelkan kita akan tempelkan kertas, kemudian Bapak Ibu nanti bisa menuliskan dari masing-masing kertas plano yang saya gambarkan sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu. Oke, bisa dibimbing Bu Eva untuk penulisannya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengisi dari kalimat rumpang yang ada di papan tulis di kertas plan tersebut. Silakan untuk maju mengisinya. Oke, mohon bertanya. Jadi kita nanti akan merumuskan sebuah tujuan, impian, gambaran masa depan tentang sekolah kita. D, diisi satu persatu, monggo. Ya.
Yang pertama, kita membimbingkan murid yang bagaimana, yang titik-titik. Yang kedua, boleh, monggo, gratis ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah titik-titik. Nah. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan kira-kira sesuai pemikiran Bapak Ibu. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Jadi warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Oke, dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa silakan dilanjutkan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Mau menambahkan lagi pernah? Mau silakan. Semakin banyak semakin baik. Terima kasih Bruno. Terima kasih Bu Rina, Bu Lila, Bu Dia, Bu Ipa, Bu Wati. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan mulai dari yang pertama ya. Kita memimpikan murid yang berprestasi dan berkarakter. Ada yang kedua berprestasi, pintar dan berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sopan santun, mandiri, berakhlak, kreatif. Oke. Jadi beraneka jawaban. Nah, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang hebat, aset yang harus dijaga. Ini menarik sekali. Tiga, anak yang harus diperlakukan seperti anak, bukan orang dewasa. Oke. Yang keempat, semua murid itu pintar. Anak yang multi talent.
multitalenta. Kita percaya bahwa murid adalah harapan bangsa. Oke, benar sekali. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Ada yang mengutamakan kebutuhan siswa, mengutamakan karakter siswa, mengutamakan kemajuan siswa, mengutamakan lingkungan yang menyenangkan bagi murid, mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan. Oke. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah rumah kedua. Oke. Yang kedua, guru adalah orang tua kedua bagi mereka. Kemudian selanjutnya, kewajiban untuk meraih cita-cita di masa depan. Dan yang terakhir, ketekunan adalah kunci keberhasilan. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa ketekunan adalah kunci keberhasilan. Kita lanjutkan yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik untuk murid kita. Yakin untuk bisa bersama-sama menjadi individu yang lebih baik dan bermanfaat. Yakin untuk dapat merubah siswa menjadi anak yang lebih baik lagi. Luar biasa sekali pemikiran Bapak Ibu. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kerja sama yang baik menjadi keberhasilan di sekolah. Paham bahwa keberhasilan ditentukan oleh kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Yang ketiga, paham bahwa keberhasilan peserta didik ditentukan oleh kerjasama yang kuat antara guru dan siswa. Dan yang terakhir, paham bahwa keberhasilan terwujud dari kebiasaan. Itu adalah tulisan pemikiran dari Bapak Ibu panjenengan semuanya. Untuk kedepannya akan kita lakukan. Tapi dari sekian banyak ini, monggo panjenengan simpulkan menjadi satu kalimat, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Kalau masih bingung, bisa dijadikan satu kalimat dulu, kemudian satu kalimat. Kan ada 6. Dari 6 nanti jenengan ringkas lagi menjadi satu kesimpulan saja. Jadi ada satu kalimat yang sekiranya mewakili pemikiran Bapak Ibu. Jadi misalkan ini pendapatnya Pak Jaka, misalkan ya, ini pendapatnya Pak Jaka. Tidak harus pendapatnya saja yang dilihat, tapi bisa melihat yang lain, lebih serap yang mana gitu ya. Nah, itu saja mungkin bisa dilanjutkan, ditulis di kertas yang sudah disediakan. Ya, oke. Silakan panjenengan rumuskan, mungkin dari 1 sampai 6 dibuat dulu jadi satu kalimat, kemudian diringkas lagi menjadi satu kesimpulan.
5 menit cukup. 5 menit. Cek, 5 menit cukup? Tambah waktu. Saya beri waktu 5 menit maksudnya. Baru berjalan 15 detik. Cukup ya. Untuk mengawali pendapat dari Budian terlebih dahulu, silakan pada Budian disilakan. Terima kasih. Menurut saya kesimpulan dari kalimat rumpang ini adalah perlunya lingkungan yang menyenangkan untuk mewujudkan murid yang beriman, berkarakter, dan berprestasi. Demikian, terima kasih. Ulangi lagi. Perlunya lingkungan yang menyenangkan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter, dan berprestasi. Terima kasih Budian atas pemikiran yang disampaikan. Dilanjutkan selanjutnya Bu Iva, silakan untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan menurut saya dari jawaban Bapak Ibu guru yang sudah dituliskan di depan, bahwa untuk menjadikan murid yang kita impikan, seperti kita mungkin menginginkan umumnya memimpikan menjadi murid yang berkarakter dan berprestasi, maka kita harus mengetahui karakter murid, lalu kita mengutamakan apa yang jadi kebutuhan murid kita, sehingga sekolah bisa mencapai keberhasilannya melalui murid tersebut.
Terima kasih. Jadi kesimpulannya bahwa berkarakter dan berprestasi bagi siswa itu sekolah yang berkarakter dan berprestasi. Dilanjut Bu Rina. Terima kasih. Kesimpulan menurut saya dari semua tulisan Bapak Ibu guru di depan, bahwa bagi saya anak atau murid adalah aset yang harus dijaga, karena anak atau murid adalah penerus bangsa kita. Jadi untuk menciptakan anak yang cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia, dibutuhkan kolaborasi semua warga sekolah. Karena bagi anak, sekolah adalah rumah kedua bagi mereka. Jadi anak pasti akan meniru setiap tingkah-tingkah yang ada di sekolah. Terima kasih. Jadi menurut Bunda, aset yang harus dijaga. Anak itu adalah aset yang harus dijaga. Karena Aset yang harus dijaga untuk meraih prestasi dan membuat cek. Oke, kita lanjutkan ke Bu Retno, silakan. Ya. Saya mencoba untuk menyimpulkan setelah 6 poin kita rangkai. Saya berpendapat bahwa sekolah kita memiliki impian untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter, kreatif, mandiri, dan berprestasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Sambil saya ketikkan pemikiran panjenengan tadi, mewujudkan murid yang beriman, berkarakter, kreatif, mandiri, dan berprestasi. Mohon ya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bu Wagis, disilakan. Terima kasih. Untuk mendukung visi-misi yang telah disampaikan oleh Bu Retno, maka sebagai pengajar kita perlu kerjasama untuk keberhasilan mewujudkan hal tersebut. Kerjasama hal tersebut harus diwujudkan dengan cara dilakukan secara terus-menerus atau kontinu, yaitu kebiasaan. Terima kasih. Terima kasih Bu Wagis. Jadi untuk mewujudkan murid yang beriman dan berkarakter dan seterusnya tadi perlu adanya kerjasama dan kontinuitas. Jadi berkelanjutan secara terus menerus. Monggo Bapak Ibu dari pendapat atau pemikiran 1, 2, 3, 4, 5 ini yang sudah kita tulis, kita buat tarik kesimpulan lagi. Satu yang menjadi impian kita, kira-kira yang bagaimana. Jadi kalau ada poin yang sama, kita eliminasi satu, kita kurangi, sehingga kita membuat satu kalimat impian yang utuh. Mungkin bisa saya awali dulu dengan kata mewujudkan. Mewujudkan. Impian itu kan harus diwujudkan, bukan begitu Bu Retno. Mewujudkan apa kira-kira?
Siswa, oke siswa. Ya, diwujudkan siswa. Sekolah, impian sekolah kita mewujudkan siswa yang oke. Yang bagaimanakah yang kita impikan? Beriman berarti dan bertakwa kan ya? Bertakwa kepada Tuhan. Atau perlu diganti? Mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apa lagi yang kita inginkan? Kira-kira ini ada berkarakter. Oke, kita tulis berkarakter. Mandiri. Kita tulis dulu mandiri. Terus sudah kreatif dan berinovasi, berprestasi. Kreatif dan berprestasi. Kalau mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang perlu kita masukkan di sini sebagai impian? Sampun. Mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, mandiri, kreatif, dan berprestasi. Oke, saya save dulu. Oke, kita bandingkan. Oh ya, iya, kok bingung, kesulitan untuk melihatnya. Kita bandingkan dengan visi sekolah kita. Kemarin saya dapat visi sekolah kita. Terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, berbudaya, dan berprestasi, serta berwawasan global. Kalau kita bandingkan dengan yang kita cita-citakan tadi, mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkarakter, mandiri, kreatif, dan berprestasi. Apakah ini sudah selaras dengan visi sekolah kita, Bapak Ibu? Ini visi sekolah yang sudah dibuat. Oke, beriman dan bertakwa tadi masuk nilai religius. Berkarakter sudah terwakili ya. Nah, ini sudah ada. Mandiri, kreatif, termasuk juga karakter atau pribadi. Oke. Termasuk ini. Kalau berprestasi, kalau sudah ada. Berarti apa yang kita buat tadi, impian yang kita buat tadi sudah selaras dengan visi sekolah kita. Apakah ada perlu perubahan atau penyesuaian? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Apa ya? Apa dari Ibu gimana? Sudah sesuai ya? Oke. Terwujudnya peserta didik yang religius, sudah berkarakter, berbudaya, dan berprestasi, serta berwawasan global. Nah, malah banyak visi sekolah kita ya, dari pembelajaran.
Oke, untuk memperoleh atau untuk mewujudkan visi atau gambaran yang sudah kita buat tadi, apa saja sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang guru, murid, kepala sekolah, serta orang tua? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dimiliki? Nah, misalkan ini saya beri contoh. Misalkan untuk guru, sikap perilakunya seperti apa untuk mewujudkan tadi? Misalkan kalau untuk berkarakter tadi ya, guru menjadi suri tauladan, guru masuk tepat waktu seperti itu ya. Jadi aksi konkretnya, tindakan nyatanya seperti apa? Mungkin bisa dibantu Bapak Ibu untuk mengisikan di sini, mendikte ya, benar. Mendikte saya untuk mengisikan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, guru, murid, serta orang tua. Tadi saya tuliskan dulu ya. Contohnya adalah guru masuk tepat. Tuh. Kira-kira apa saja sikap guru selanjutnya yang harus dimiliki? Yang kedua, guru kira-kira besar ya? Oh iya, tampilannya saya perbesar. Oke, besar lagi? Oke, lebih besar lagi. Oh sudah. Guru nggak kelihatan deh. Oke, saya tebalkan. Ya, mungkin bisa. Oh, jenis hurufnya Ariflek. Oke, guru masuk tepat waktu. Kemudian kira-kira apa lagi? Menjadi teladan gitu ya. Oke, terima kasih. Menjadi teladan. Konkretnya, ya bersikap ya. Kalau konkretnya menjadi teladan, guru masuk tepat waktu itu teladan ya, sudah menjadi teladan. Kira-kira apa lagi, Bapak Ibu, yang dimiliki guru? Kreatif bentuknya, kira-kira apa? Kreatif. Oh, menggunakan media pembelajaran. Oke, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Ini lagi. Oh iya. Kemudian mengajak, membimbing.
sholat berjamaah. Oke, mungkin dari berenam sepertinya mau menyampaikan sesuatu ini dari tadi senyum-senyum. Iya, jangan senyum-senyum. Dulu harus ramah terhadap siswa. Ramah, bersikap ramah. Oke. Apa saja sikap dan perilaku yang harus dimiliki siswa? Buatis ada, Disiplin. disiplin. Disiplinnya dalam bentuk konkretnya seperti apa ya? Tepat waktu. Oke, masuk tepat waktu. Seperti yang dicontohkan oleh Bapak Ibu guru masuk tepat waktu. Oke. Yang kedua, bertanggung jawab. Berarti dalam hal ini mengerjakan tugas. Betul ya? Mengerjakan tugas, jujur, bentuk nyatanya, oke, terima kasih Bunda. Tidak menjaga saat ulang. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus tadi berkarakter, berbudaya. Apa yang harus dilakukan kalau berbudaya yang dilakukan siswa? Oke, ya kebetulan di sekolah kita sudah melaksanakan ekstrakurikuler tari. Mengikuti ekstra berprestasi serta berwawasan global. Kalau berwawasan global kira-kira untuk mewujudkannya dari beasiswa berwawasan global, mengikuti lomba-lomba, ya. Mengikuti lomba, ya. Seperti Olimpiade MIPA dan pramuka kan ya, pramuka. Terus tadi Bipa gimana? Oh iya, betul. Mampu menggunakan, ya betul sekali, menggunakan IT melalui ekstra pramuka. Ya Allah, iya. TK. Sorry. Soalnya di atasnya ada pramuka, jadi ekstranya itu pramuka. Kalau dari pihak orang tua, menurut Bapak Ibu seperti apa sikap peran orang tua untuk mewujudkan misi? Dia buat pakai teknya. Nah, terima kasih. Melanjutkan kebiasaan disiplin di rumah. Kebiasaan ya. Seperti membimbing apa?
kebiasaan di rumah. Kebiasaan disiplin. Oke, disiplin di rumah. Ya kan ya? Kemudian yang disampaikan Bu Retno mendampingi. Oh sudah. Bu Rina belum. Mendampingi belajar mengajar. Memperhatikan Ya. anak lebih akurat. Mengecek tugasnya, memberi perhatian anak yang lebih lagi. Oke. Sehingga dia tidak Memberikan merasa sampai tidak nyaman seperti di sekolahnya, kebijakan di sekolah. lebih kepada anak. Perhatikan perkembangan anaknya. Memberikan perhatian yang lebih kepada anak supaya anak itu bisa dipantau perilakunya, perkembangannya gitu. Tidak bersama dengan guru. Ya. Tidak bersama dari Oh, menjalin kerjasama. Dengan guru. Menjalin kerjasama dengan guru. Kalau menurut Ibu kerjasama yang seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detailnya lagi? Oh, belajar anaknya di sekolah. saya dijawab tentang kemajuan belajarnya, tentang belajar anak di sekolah. Komunikasi, lebih menjalin komunikasi antara orang tua dengan wali murid, wali kelas. Oke, jadi ini ya sudah kita peroleh beberapa poin di sini. Untuk guru harus masuk tepat waktu, berkaitan dengan baik, menggunakan media pembelajaran yang menarik supaya anak-anak termotivasi dalam belajar, membimbing, mengajak siswa sholat berjamaah supaya anak-anak terbiasa dengan kegiatan religius yang sudah disepakati tadi. Kemudian bersikap ramah, tidak sering marah, lebih bijak dalam memecahkan persoalan yang ditimbulkan oleh siswa. Jadi harus bersikap ramah. Kemudian dari siswa, disiplin. Jadi disiplin mengerjakan tugas, disiplin dalam masuk, yaitu masuk tepat waktu. Kemudian yang kedua bertanggung jawab. Yang ketiga jujur, tidak mencontek saat ulangan. Nah, ini yang harus kita terapkan. Mengikuti ekstra tari untuk mengenalkan budaya daerah. Kemudian mengikuti lomba MIPA, pramuka, mampu menggunakan IT melalui ekstra TIK yang diadakan di sekolah. Itu berhubungan dengan wawasan global supaya itu mulai terhadap teknologi. Jadi meskipun mereka sudah punya handphone, tapi digunakan untuk bermain saja, tidak digunakan atau dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran. Kemudian selanjutnya tulisannya menyampaikan apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan kita sebagai warga sekolah seperti apa? Ini kepesan mau saya etik. Di
bisa diwakili satu kata saja. Misalkan saya contohkan ini inisiatif perubahan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Komitmen, jadi harus berkomitmen. Yang kedua, misalkan saya tambahkan kerjasama. Jadi diperlukan kerjasama dalam melakukan perubahan atau untuk mencapai visi sekolah. Selain komitmen ada kerjasama. Ada apa lagi? Kontinuitas, berarti secara terus menerus. Terima kasih. Selain kontinuitas, kolaborasi, saya masukkan ya. Apa lagi kira-kira? Inovasi. Oke. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Cukup? Oke. Dari sekian komitmen, kerjasama, kontinuitas, kolaborasi, dan inovasi, ini harus kita lakukan sebagai bentuk inisiatif perubahan untuk mencapai impian kita terhadap sekolah kita tadi. Ya. Mungkin dari awal sampai akhir tadi kegiatan diskusi kita tentang impian yang kita inginkan terhadap sekolah kita sudah terwakili semua di sini, mulai dari visi yang kita buat tadi, kemudian inisiatif perubahan yang kita tuliskan di sini. Mudah-mudahan ini akan kita lakukan secara terus-menerus ke depannya, sehingga membawa perubahan yang baik bagi sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, untuk waktu pelaksanaannya kira-kira untuk waktu pelaksanaannya kira-kira dilaksanakan kapan untuk kedepannya ini? Mulai ajaran baru. Oke, disepakati mulai tahun ajaran baru kita akan melaksanakan visi tersebut. Mungkin itu bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Masih. Terima kasih. Saya sampaikan untuk Bapak Arif berdiri dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak mengatakan lain ladang, lain belahan, lain pula ikannya. Jika kita membuat visi dan misi tentang lembaga pendidikan, memang redaksinya berbeda, tetapi intinya sama, yaitu berpihak kepada murid, ingin mencerdaskan murid. Untuk kedepannya, saya yakin betul ketika terjadi perubahan satu kali, kita tidak bisa langsung seperti membalikkan tangan, membolak-balikkan tangan, tapi tetap harus dilaksanakan, biarpun itu bertahap, step by step.
Kemudian yang bisa saya sampaikan kegiatan diskusi tentang berhubungan paradigma memimpin pelajaran saya kira cukup, dan kita tutup dengan berdoa dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.